Darwin Núñez dan krisis kepercayaan diri. Darwin Núñez akui dirinya dalam fase krisis kepercayaan diri di Liverpool. Di jeda internasional ini, sang striker berharap bisa menemukan ritmenya lagi. Darwin Núñez kalah saing dengan Diogo Jota atau Cody Gakpo untuk mengisi pos penyerang tengah Liverpool. Núñez baru main 23 kali di Liga Inggris musim ini, dengan cuma 8 kali jadi starter. 5 gol dan 3 assist baru dikemasnya. Darwin Núñez dalam masa suram. Tembakan penaltinya gagal dalam adu penalti di leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra PSG, Curtis Jones juga. Dirinya makin terpuruk, dilansir dari Tribuna, kegagalan penalti tersebut ditambah terus jadi cadangan di Liga Inggris membuat Darwin Núñez jalani krisis kepercayaan diri. Padahal, Núñez sedang berjuang untuk dapatkan tempat di skuad utama. Saya tahu, saya tidak tampil sebaik yang seharusnya, jelasnya. Ketika saya tampil baik, rasa percaya diri akan berubah. Tetapi kemudian, saya mengalami kemerosotan, cetusnya. Darwin Núñez kini memperkuat timnas Uruguay di jeda internasional. Ada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pemain berusia 25 tahun itu turut dirumorkan bakal menuju pintu keluar Liverpool di musim panas nanti. Di jeda internasional ini, saya bisa menemukan kembali kepercayaan diri saya, tutupnya. Harvey Elliott dicampakkan? Statistiknya buktikan Liverpool butuh dia. Harvey Elliott jarang mendapatkan kesempatan musim ini, tetapi performa impresif di Wembley menimbulkan pertanyaan besar. Laga final Piala Liga memperlihatkan gambaran musim Harvey Elliott secara keseluruhan. Dan untuk kesekian kalinya dalam karirnya di Liverpool, sang gelandang layak mendapatkan perlakuan lebih baik. Di menit-menit akhir laga, Elliott berusaha membawa Liverpool keluar dari tekanan di sisi kanan sebelum dihantam keras oleh Joelinton. Seperti biasa, gelandang Newcastle United itu lolos dari hukuman, sementara Elliott tergeletak kesakitan di atas lapangan. Saat peluit panjang berbunyi dan Newcastle merayakan kemenangan, Elliott masih menerima perawatan sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan terpincang-pincang. Ia pun harus meninggalkan Wembley dengan kondisi yang tidak ideal. Namun, Elliott telah memberikan lebih dari cukup untuk membawa Liverpool kembali ke jalur kemenangan di final itu. Masuk sebagai pemain pengganti, ia memberikan umpan-umpan cerdas yang akhirnya membantu Federico Chiesa mencetak gol untuk The Reds. Momen tersebut mungkin menjadi pengingat bagi Arne Slot tentang apa yang bisa terjadi jika Elliott lebih banyak mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Apalagi setelah sang gelandang mengalami kemunduran besar akibat patah kaki yang dideritanya saat bertugas bersama tim nasional, tak lama setelah pramusim yang menjanjikan. Dia sangat tidak beruntung. Setelah 2 pertandingan, dia cedera dan harus absen dalam waktu lama, ujar Slot pada Januari lalu. Dan dari yang saya lihat, hampir semua pemain yang absen cukup lama mengalami kesulitan untuk kembali ke performa terbaik mereka, terutama di liga dengan tempo dan intensitas tinggi seperti ini. Federico Chiesa minim menit bermain di Liverpool. Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan penjelasan terkait minimnya waktu bermain Federico Chiesa musim ini. Padahal, pemain asal Italia itu baru saja menunjukkan kemampuannya saat mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan dalam final Carabao Cup melawan Newcastle, hari Minggu lalu. Chiesa masuk ke lapangan dengan sisa waktu sekitar 15 menit dan dengan tenang menyelesaikan umpan terobosan dari Harvey Elliott. Namun, setelah penampilan impresifnya, alasan Slot untuk jarangnya Chiesa tampil menjadi makin menarik untuk diperhatikan. Berikut ini penjelasan Slot soal minimnya menit bermain Chiesa. Dalam konferensi pers sebelum final Carabao Cup, Slot menjelaskan mengapa Chiesa dan beberapa pemain lain, seperti Harvey Elliott, harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Ketika Chiesa pertama kali bergabung dengan Liverpool, Slot sempat mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan pemain yang pernah menjuarai Euro tersebut. Namun, hanya dalam beberapa bulan, pelatih asal Belanda itu tampaknya mulai meragukan dampak Chiesa di timnya, mengindikasikan adanya ketidakpercayaan terhadap sang pemain. Bukan hanya dia yang mengalami kesulitan karena semua hal yang sudah saya jelaskan, saya tidak akan mengulanginya lagi, terkait kebugaran pertandingan. Dia juga harus bersaing dengan pemain, seperti Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Mo Salah, kata Slot. Alisson diprediksi hengkang dari Liverpool di akhir musim. Meski tampil gemilang, legenda Liverpool Mark Lawrenson memprediksi bahwa Alisson akan meninggalkan Anfield pada musim panas mendatang. Ia melihat tanda-tanda bahwa The Reds telah bersiap untuk perpisahan dengan kiper utamanya. Spekulasi mengenai kepergian Alisson memang sudah muncul sebelumnya.
Meski kontraknya masih tersisa 2 tahun, Laurenson yakin Liverpool telah menyiapkan penggantinya untuk musim depan. Saya merasa alasan Liverpool mendatangkan Mamardashvili adalah karena Alisson akan pergi di musim panas, kata Laurenson kepada Paddy Power. Ia meyakini bahwa kepergian Alisson akan membuka persaingan antara Mamardashvili dan Chaim Hinkelleher untuk posisi kiper utama. Alisson kini berusia 32 tahun, dan menurut Laurenson, ia mungkin ingin mencari satu kontrak besar terakhir sebelum pensiun. Setiap klub di dunia pasti menginginkan Alisson. Jika Liverpool bisa mendapatkan uang besar untuknya, maka itu menguntungkan semua pihak, tambahnya. Liverpool tidak akan bisa mendapatkan harga sebesar 67 juta pound, sekitar 1,3 triliun rupiah, seperti saat mereka membelinya dari AS Roma pada 2018. Namun, mereka tetap berharap bisa mendapatkan lebih dari nilai pasar Alisson saat ini, yaitu 20 juta pound, sekitar 400 miliar rupiah. Di usianya yang masih 32 tahun, Alisson masih memiliki beberapa musim di level tertinggi. Performanya saat melawan PSG menjadi bukti bahwa ia masih bisa bersaing di puncak sepak bola Eropa. Jika benar hengkang, klub mana yang akan menjadi pelabuhan barunya?